Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana, NIM A41119110, mata kuliah konsentrasi kajian TPA, dosen pengampu mata kuliah Ibu B.C. Nirmala SPD MPD, program studi pendidikan guru anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan-layanan yang ada dalam Taman Penitipan Anak atau TPA. Secara umum TPA terbagi atas dua, yaitu berdasarkan waktu layanan dan tempat penyelenggaraan. Yang pertama adalah berdasarkan waktu layanan. Terdapat 3 poin. Poin pertama adalah sehari penuh atau full day. TPA full day diselenggarakan selama 1 hari penuh, mulai dari jam 07.00 sampai dengan 17.00, atau disesuaikan dengan kondisi daerah lingkungan setempat untuk melayani peserta didik yang dititipkan, baik dititipkan sewaktu-waktu maupun dititipkan secara rutin atau tiap hari. Kemudian poin yang kedua adalah setengah hari atau half day. TPA setengah hari atau half day diselenggarakan selama setengah hari, mulai dari jam 07.00 sampai dengan 12.00 atau 12.00 sampai dengan 17.00. TPA tersebut melayani peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran kelompok bermain atau taman kanak-kanak dan yang akan mengikuti proses TPA pada siang hari. Kemudian poin yang ketiga adalah temporer. TPA yang diselenggarakan hanya waktu-waktu saat dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan TPA menginduk pada lembaga yang mempunyai izin operasionalnya. Kemudian poin yang kedua adalah berdasarkan tempat penyelenggaraan. Terdapat 8 poin. Poin pertama adalah TPA perumahan. TPA yang diselenggarakan di lingkungan perumahan untuk melayani anak-anak yang di sekitar lingkungan perumahan tersebut. Kemudian poin kedua adalah TPA pasar. TPA yang melayani peserta didik dari para pekerja dan anak-anak orang tuanya yang berbelanja di pasar. Kemudian poin yang ketiga adalah TPA pusat perkantoran. Layanan TPA yang diselenggarakan di pusat perkantoran melayani para anak-anak dari para pekerja yang ada di kantor. Kemudian poin yang keempat adalah TPA rumah sakit. Layanan TPA yang diselenggarakan selain untuk karyawan yang di rumah sakit juga melayani masyarakat di lingkungan rumah sakit. Kemudian poin yang kelima adalah TPA perkebunan. TPA yang berbasis perkebunan adalah layanan yang dilaksanakan di daerah perkebunan untuk melayani anak-anak pekerja perkebunan selama mereka ditinggal bekerja oleh orang tua. Kemudian poin yang keenam adalah TPA pantai. Layanan TPA pantai bertujuan untuk mengasuh peserta didik para nelayan dan pekerja pantai, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak yang ada di sekitar daerah tersebut. Kemudian poin yang ketujuh adalah TPA pabrik. Layanan TPA pabrik adalah layanan penyelenggaraan TPA yang berada di lingkungan pabrik bertujuan untuk melayani anak-anak dari para pekerja pabrik, namun tidak menutup kemungkinan juga melayani anak-anak yang ada di sekitar pabrik. Kemudian poin yang ke-8 adalah TPA mall. Layanan TPA yang diselenggarakan di mall atau pusat perbelanjaan, di mana TPA mall bertujuan untuk melayani para pengunjung mall yang membuka layanan saat mereka melakukan aktivitas di mall. Itulah jenis-jenis layanan yang berdasarkan waktu dan tempat penyelenggaraan. Dapat disimpulkan bahwa Taman Penitipan Anak sangat
membantu orang tua, di mana anak-anak tidak lagi merasa kurang perhatian atau kurang bermain bersama dengan teman-teman mereka, karena TPA ini telah membantu dari fungsi orang tua selama orang tua dari anak tersebut bekerja. Itulah yang saya dapat sampaikan mengenai layanan-layanan TPA. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.